Ratu Tisha sukses bujuk Shin Tae-yong kembali. Garuda Muda siap tampil di SEA Games 2025. Akhirnya publik tanah air mendapat jawaban pasti. Shin Tae-yong resmi kembali menahkodai Timnas Indonesia U23. Kembalinya sosok pelatih asal Korea Selatan ini bukan sekedar kabar biasa, melainkan hasil dari langkah strategis Ratu Tisha yang kini memimpin PSSI dan berhasil membuktikan kepiawaiannya dalam melobi hingga memenangkan hati Shin Tae-yong. Kisah ini berawal dari keputusan mengejutkan Gerald van Benburg yang memilih mundur dari kursi Timnas U23. Padahal SEA Games 2025 di Thailand sudah di depan mata, hanya tinggal hitungan bulan. Kepergian van Benburg sempat membuat persiapan tim terganggu, bahkan memunculkan kekhawatiran besar di kalangan supporter. Pertanyaan pun bermunculan, siapa yang akan menggantikan? Apakah Indonesia mampu bersaing di turnamen akbar tersebut dengan kondisi seperti ini? Di balik layar, Ratu Tisha bergerak cepat. Ia tahu hanya ada satu sosok yang bisa memulihkan rasa percaya diri publik sekaligus menjaga stabilitas tim, Shin Tae-yong. Namun, meyakinkan pelatih yang sebelumnya sempat rehat dari timnas bukanlah perkara mudah. Butuh komunikasi intensif, negosiasi alot, hingga pendekatan personal yang mendalam. Tisha akhirnya berhasil menunjukkan bahwa proyek Timnas U23 ini bukan hanya tentang sepak bola, melainkan tentang harga diri bangsa. Hasilnya nyata, Shin Tae-yong luluh menerima kembali amanah besar ini. Dalam konferensi pers resmi, wajahnya tampak bersemangat. Ia menegaskan siap kembali bekerja keras, meramu strategi, dan memanfaatkan potensi emas para pemain muda Indonesia. Menurutnya, SEA Games 2025 adalah momentum penting untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Kembalinya STY langsung mengguncang atmosfer sepak bola nasional. Pemain-pemain muda yang sebelumnya sempat ragu, kini kembali termotivasi. Nama-nama andalan Garuda Muda tak sabar menanti program latihan ketat ala Korea Selatan yang sudah terbukti mengubah mental bertanding mereka di level internasional. Fans pun menyambut kabar ini dengan gegap gempita, memenuhi jagat media sosial dengan dukungan dan doa. Tak hanya itu, keputusan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada lawan-lawan di kawasan. Dengan Shin Tae-yong, Indonesia bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Lawan harus bersiap menghadapi skuad Garuda Muda yang lebih disiplin, lebih taktis, dan lebih haus kemenangan. Bagi Ratu Tisha, ini menjadi bukti awal kepemimpinannya di PSSI. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan cepat dan berani di saat genting. Melobi Shin Tae-yong bukan sekedar manuver teknis, melainkan langkah besar untuk mengembalikan mimpi besar sepak bola Indonesia. Kini, Desember 2025 bukan sekedar jadwal turnamen. Ia berubah menjadi janji, sebuah panggung sejarah, tempat di mana Garuda Muda akan membuktikan jati dirinya. Dengan STY di pinggir lapangan dan Ratu Tisha di balik layar, harapan Indonesia untuk kembali meraih medali emas SEA Games semakin nyata, semakin dekat, dan semakin membara di hati seluruh rakyat Indonesia. Air mendapat jawaban pasti. Shin Tae-yong resmi kembali menahkodai Timnas Indonesia U23. Kembalinya sosok pelatih asal Korea Selatan ini bukan sekedar kabar biasa, melainkan hasil dari langkah strategis Ratu Tisha yang kini memimpin PSSI dan berhasil membuktikan kepiawaiannya dalam melobi hingga memenangkan hati Shin Tae-yong.
Kisah ini berawal dari keputusan mengejutkan Gerald van Benburg yang memilih mundur dari kursi timnas U23. Padahal, SEA Games 2025 di Thailand sudah di depan mata, hanya tinggal hitungan bulan. Kepergian Van Benburg sempat membuat persiapan tim terganggu, bahkan memunculkan kekhawatiran besar di kalangan supporter. Pertanyaan pun bermunculan, siapa yang akan menggantikan? Apakah Indonesia mampu bersaing di turnamen akbar tersebut dengan kondisi seperti ini? Di balik layar, Ratu Tisha bergerak cepat. Dia tahu hanya ada satu sosok yang bisa memulihkan rasa percaya diri publik sekaligus menjaga stabilitas tim, Shin Tae-yong. Namun, meyakinkan pelatih yang sebelumnya sempat rehat dari timnas bukanlah perkara mudah. Butuh komunikasi intensif, negosiasi alot, hingga pendekatan personal yang mendalam. Tisha akhirnya berhasil menunjukkan bahwa proyek timnas U23 ini bukan hanya tentang sepak bola, melainkan tentang harga diri bangsa. Hasilnya nyata, Shin Tae-yong luluh menerima kembali amanah besar ini. Dalam konferensi pers resmi, wajahnya tampak bersemangat. Ia menegaskan siap kembali bekerja keras, meramu strategi, dan memanfaatkan potensi emas para pemain muda Indonesia. Menurutnya, SEA Games 2025 adalah momentum penting untuk membuktikan bahwa Indonesia bisa berdiri sejajar dengan kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Kembalinya STY langsung mengguncang atmosfer sepak bola nasional. Pemain-pemain muda yang sebelumnya sempat ragu, kini kembali termotivasi. Nama-nama andalan Garuda Muda tak sabar menanti program latihan ketat ala Korea Selatan yang sudah terbukti mengubah mental bertanding mereka di level internasional. Fans pun menyambut kabar ini dengan gegap gempita, memenuhi jagat media sosial dengan dukungan dan doa. Tak hanya itu, keputusan ini juga mengirimkan pesan kuat kepada lawan-lawan di kawasan. Dengan Shin Tae-yong, Indonesia bukan lagi tim yang mudah diremehkan. Lawan harus bersiap menghadapi skuad Garuda Muda yang lebih disiplin, lebih taktis, dan lebih haus kemenangan. Bagi Ratu Tisha, ini menjadi bukti awal kepemimpinannya di PSSI. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan cepat dan berani di saat genting. Melobi Shin Tae-yong bukan sekedar manuver teknis, melainkan langkah besar untuk mengembalikan mimpi besar sepak bola Indonesia. Kini, Desember 2025 bukan sekedar jadwal turnamen. Ia berubah menjadi janji, sebuah panggung sejarah, tempat di mana Garuda Muda akan membuktikan jati dirinya. Dengan STY di pinggir lapangan dan Ratu Tisha di balik layar, harapan Indonesia untuk kembali meraih medali emas SEA Games semakin nyata, semakin